Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua yang mendengarkan renungan saat ini dimanapun, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita dan diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, saya mau mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang menjadi renungan dan juga sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini, yang saya siapkan dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya minta saudara mempersiapkan Alkitab saudara dan membaca firman Tuhan ini nanti setelah mendengarkan renungan ini. Yang ingin kita renungkan dari pembacaan itu saya ambil dari ayat yang ke-6. Demikian bunyinya saudara. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian saudara, topik yang ingin kita angkat untuk kita renungkan dari pembacaan ini adalah berjalan maju bersama dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rencana Allah bagi setiap kita anak-anaknya tentunya adalah rancangan yang terbaik saudara. Rencana kebaikan di mana Tuhan menginginkan setiap kita bisa bertumbuh dalam iman, maju dalam perjalanan iman kita mengiring Tuhan. Baik secara jasmani, kita ingin mengalami kemajuan-kemajuan itu, terutama secara rohani saudara. Namun kalau kita perhatikan, jika kita sadar, walaupun kita sudah lama menjadi orang percaya dan menjadi pengikut Kristus saudara, namun tidak jarang kita menemukan bahwa kehidupan kita keadaannya begitu-begitu saja, alias tidak ada kemajuan yang berarti. Kita sering menemukan diri kita seperti itu. Sepertinya kita tinggal di tempat dan tidak ada kemajuan. Dan jika kita jujur juga, banyak hal memang yang membuat kehidupan kita tidak dapat maju seperti yang diharapkan oleh Tuhan lewat renungan ini. Seperti banyaknya masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi, banyaknya pergumulan-pergumulan yang selalu datang menerpa hidup kita, tekanan-tekanan, pergumulan kehidupan yang begitu berat membuat kita tidak berdaya dan membuat kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa saudara. Sehingga hal-hal ini seringkali menjadi penghambat kemajuan iman kita di dalam mengiring Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat renungan kita pada hari ini di pagi yang indah ini saudara, jelas dikatakan di situ kata menangis dikatakan. Ya, orang yang berjalan maju dengan menangis, berjalan maju dan menangis itu merupakan sebuah gambaran pergumulan kehidupan di mana setiap orang yang ingin mengiring Tuhan tentu ada pergumulannya. Bahkan pergumulan yang dikatakan sampai mencucurkan air mata, menggambarkan suatu beban hidup yang berat, tetapi tidak menjadi alasan untuk berhenti, tetapi tidak menjadi alasan untuk tidak melangkah, tetapi tidak menjadi alasan untuk tidak maju. Itu yang kita ingin lihat pada kesempatan ini. Lalu bagaimana kita menangkap makna dari ungkapan ini saudara? Bagaimanakah supaya kita dapat maju tetap di dalam mengiring Tuhan, maju dalam iman kita, sekalipun kita di tengah-tengah masalah, di tengah derayan air mata menghadapi kehidupan yang berat yang kita alami saat ini. Bagaimana kita bisa maju? Ada beberapa hal yang ingin kita pelajari pagi ini tuh. Nah saudara, mudah-mudahan Tuhan membuka hati kita untuk mengerti
sehingga kita dipimpin untuk benar-benar melangkah maju dalam Tuhan. Yang pertama, kita akan dapat tetap berjalan maju jika kita senantiasa memandang kehidupan ini dari sisi baik atau dari sisi positif, saudara. Itu yang selalu kita perhatikan, ya. Tentu segala aspek kehidupan yang kita jalani selama kita ada di dunia ini selalu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi baik atau sisi positif, sisi buruk ataupun sisi negatif, saudara. Sehingga bagaimanapun, ya, kita harus bersikap di sini. Itu yang perlu, saudara. Kita tidak mungkin ada di tengah. Kita harus bersikap. Itu yang kita lihat. Dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini, itu sangat tergantung juga kepada bagaimana cara kita memandang kehidupan itu sendiri, saudara. Mau maju, tergantung bagaimana saudara memandang. Mau tetap di tempat atau mau mundur juga tergantung cara pandang saudara tentang kehidupan ini. Jika kita memandang kehidupan ini dari kacamata jasmani, tentu kita akan cenderung melihat hidup ini dari sisi kedagingan dan berat, sulit, susah dan seterusnya, saudara. Tetapi jika kita bisa memandang kehidupan ini dari kacamata rohani, yaitu kacamata iman, maka kita akan melihat, ya, bahwa kehidupan ini sekalipun dalam keadaan yang berat, kita bisa melihat hidup ini dari sisi rancangan Tuhan. Kita bisa lihat, saudara, kita bisa melihat hidup dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Itu yang perlu kita pahami pada pagi hari ini. Jadi, saudara, yang ingin saya katakan di sini, supaya hidupmu bisa melangkah maju, belajarlah melihat hidup dengan baik dan benar. Jangan selalu melihat hidup dari sisi negatif. Belajar melihat hidup ini sebagaimana Tuhan melihatnya bagi kita. Itu yang perlu. Maka kita akan terdorong maju dan kita bisa menjadi seorang pemenang. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita akan tetap dapat berjalan maju jika kita senantiasa menyadari bahwa ada perbuatan-perbuatan besar dari Allah dalam kehidupan kita. Ada perbuatan-perbuatan dahsyat yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali memang setan selalu berusaha mencoba menakut-nakuti kita, membuat iman kita menjadi lemah, sehingga, saudara, kita menjadi kecut dan tawar hati ketika menghadapi persoalan dan masalah kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Di situ kita perlu harus mempersiapkan diri bahwa sesulit apapun hidup yang sudah kita jalani saat ini, mari belajar, saudara, untuk selalu menyadari bahwa ada Tuhan yang sudah melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita di masa-masa yang lampau, dan perkara besar itu menjadi pendorong iman kita untuk bisa melihat kembali pengharapan di dalam Tuhan, bahwa kalau dulu Tuhan menolong, hari ini dan besok pun Tuhan bisa akan selalu menolong kita. Itu yang kita lihat di situ, saudara. Jika kita selalu menyadari bahwa ada perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang pernah Ia lakukan dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan kuat, maka kita pasti akan penuh di dalam pengharapan, akan dapat melangkah dengan kepastian menggapai kemenangan dalam kehidupan ini. Karena bersama Tuhan kita pasti pemenang, saudara. Itu yang perlu yang kedua. Jadi sadarlah bahwa masih ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang perlu mendorong kita untuk maju ke depan, karena Dia Tuhan yang tetap sama, dahulu, sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, kita akan tetap dapat berjalan maju jika kita tidak menoleh ke belakang. Ini persoalan klasik, saudara. Begitu banyaknya kita bernostalgia dengan masa lalu kita di masa kini. Bahkan untuk melihat masa depan, kita cenderung untuk mengukur masa depan dari masa lalu kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita di sini, dikatakan, jika kita ingin melangkah maju, maka kita harus merelakan masa lalu kita. Ya, merelakan itu di belakang, saudara. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus. Dikatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan, dikatakan, si diriku kepada apa yang di hadapanku.
Harus ikhlas saudara meninggalkan masa lalumu, supaya engkau dengan begitu memiliki sebuah kepastian memandang masa depan tanpa penghalang apapun, termasuk masa lalumu saudara. Jadi sangat jelas bahwa kecenderungan kita menoleh ke belakang, apalagi bernostalgia dengan masa lalu yang buruk ini dia saudara, maka kita akan sulit memandang fokus kehidupan kita ke depan, dan akhirnya kita akan terhalang untuk melangkah dan menggapai tujuan kehidupan kita yang berkemenangan itu. Itu dia saudara. Memang ini klasik saudara, apalagi ketika kita memiliki pengalaman masa lalu yang suram. Ini sering kali dipakai setan untuk menghalangi kita memandang masa depan yang lebih baik. Ya, aku ini orang yang gagal, aku ini orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan seterusnya saudara. Tetapi kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, mungkin benar kita pernah gagal, tetapi kalau Tuhan menuntun hidup kita bersama Tuhan, pasti kita bisa bangkit dan menjadi pemenang. Itu saudara yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir saudara, kita akan dapat tetap berjalan maju jika kita mengerti tugas yang Kristus berikan kepada kita. Ingat, mengapa kita harus terus maju? Masih ada tugas. Hidup ini belum tamat saudara. Masih ada tugas yang kita harus kerjakan dalam hidup ini. Inilah yang perlu memotivasi kita untuk tetap maju dan tetap melangkah. Karena kita belum berhenti dalam hidup ini. Masih ada tugas yang Tuhan percayakan. Tugas yang diberikan Kristus kepada kita adalah agar kita menjadi saksi, agar kita menjadi garam, agar kita menjadi terang, supaya semua dunia ini melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Ini tugas yang paling berat sebenarnya. Tapi kalau kita sadar akan tugas ini, kita tidak akan mungkin bermain-main dengan kehidupan, karena tugas kita belum selesai saudara. Itu yang perlu. Jadi belajarlah untuk menyadari ini, bahwa hidup masih tetap harus kita jalani, karena hidup ini belum tamat saudara. Masih ada tugas kita yang belum selesai. Tuhan mau supaya kita menjadi saksi. Tuhan mau supaya kita tetap menjadi garam dunia. Tuhan mau supaya kita tetap menjadi terang dunia. Sehingga sesulit apapun hidup yang kita hadapi saat ini, tetaplah optimis bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, tugas-tugas yang dipercayakan itu kita akan bisa kerjakan itu dengan baik dan maksimal saudara. Itu yang kita perlu. Ya, sebagai petarung saudara, kita perlu harus tahu bahwa memenangkan pertandingan adalah tujuan kita. Itu masih ada tugas, karena kita di sini katakan saudara, kita diumpamakan seperti petarung. Kita harus mengerjakannya dan menyelesaikan tugas itu dengan baik semaksimal mungkin. Sebagai petarung yang harus memenangkan pertandingan, demikian kita harus menyelesaikan tugas itu sampai akhir saudara, sehingga kita dapat memperoleh mahkota kehidupan kekal ketika kita sudah memenangkan pertarungan itu, sehingga kita boleh menikmati sukacita dari Tuhan pemberi tugas itu kepada kita ketika kita didapatinya nanti tetap setia melakukannya. Itu yang saya ingin bagikan bagi saudara sehingga saya mendorong saudara, marilah maju tetap di dalam perjalanan imanmu. Jangan biarkan langkahmu dihalangi oleh apapun. Tetaplah fokus bahwa Tuhan tetap mengharapkan supaya kita bertumbuh, supaya kita melangkah maju, supaya kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang perlu kita renungkan pada kesempatan ini. Sebagai penutup saudara, saya tidak dapat mengetahui bagaimana pemahaman saudara tentang kehidupan yang saudara jalani saat ini. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui saudara, bahwa Tuhan menghendaki supaya setiap kita anak-anaknya mengalami kemajuan. Jangan tetap tinggal di tempat. Tuhan mau supaya kita melangkah maju. Tuhan mau supaya kita bertumbuh dalam iman. Dan sebagai bukti bahwa kita tinggal di dalam Dia, yaitu saudara, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan dalam kita akan berbuah banyak. Ada kemajuan, ada perkembangan, ada hasil yang perlu kita gapai dalam hidup ini saudara. Persoalan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita tidak menafikan itu saudara. Dalam rencana setan memang persoalan yang kita hadapi, dia akan selalu berusaha membawa kita fokus melihat persoalan itu, supaya ya kita
gagal menggapai tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Tetapi dalam rencana Tuhan, persoalan diizinkan untuk menguji iman kita, untuk memurnikan hati dan pikiran kita, supaya kita lebih fokus melihat rencana Tuhan, bukan hanya rencana kedagingan kita semata-mata, saudara. Itu yang perlu kita pahami. Dalam rencana Tuhan, persoalan dan masalah akan menjadi sebuah proses pembentukan kita semakin sempurna menggapai semua impian kita di dalam Dia. Oleh karena saudara, kiranya firman ini meneguhkan iman percaya kita bagi hari ini. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang kita hadapi. Mungkin karena persoalan itu engkau tidak bisa melangkah maju lagi dalam iman. Saat ini saudara, Tuhan menyapa saudara, datanglah kepada Tuhan, izinkan Tuhan membantu untuk bangkit kembali, maka engkau akan dituntun dalam kemenangan itu. Saudara, sebelum mengakhiri renungan ini, saya mau berdoa lagi untuk saudara. Siapkan hatimu, buka hatimu saudara, supaya lewat doa kita saat ini, Tuhan menolong saudara untuk bisa menjadi tanggung jawab ini, supaya kita tetap berjalan maju bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami terima, renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah setiap kami dan umat-Mu mendengarkan renungan ini, sehingga setiap kami boleh dituntun oleh Tuhan maju bersama dengan Tuhan dalam perjalanan iman kami. Kalaulah selama ini kami merasa hidup kami tidak mampu melangkah lagi karena beratnya beban dan pergumulan yang kami hadapi, bantu kami Tuhan, supaya kami boleh mengalami kelegaan dan kami boleh melangkah maju di dalam Tuhan, sehingga sekalipun kami harus mencucurkan air mata, tetapi kami tahu air mata kami Tuhan akan ubah menjadi mata air berkat kehidupan bagi kami semuanya. Yang lemah dari setiap umat-Mu saat ini Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada beberapa yang mendengarkan renungan ini, anak-anak-Mu, umat-Mu yang sedang mendengarkan renungan saat ini, mereka sedang terbaring lemah dan sakit Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa hamba-Mu lakukan, tetapi dengan iman dan doa hamba memohon kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat-Mu yang saat ini menantikan pertolongan Tuhan, lewat doa ini jamahlah mereka Tuhan. Semua kutuk sakit penyakit apapun yang mengikat mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka ditolong dan disembuhkan hari ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, sehingga setiap kami sungguh percaya pagi ini dilawat oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk hidup dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Kami terima firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita telah diberikan kesempatan ini menikmati persekutuan ini. Saya hanya mau berdoa supaya saudara tetap dikuatkan Tuhan. Saya melihat ada beberapa dari antara saudara yang mendengarkan renungan ini memiliki pergumulan berat. Ada yang telah memberitahukan kepada kami, saudara tetaplah kuat, tetap semangat, teguhkan imanmu, jangan engkau menyerah, sebab masih ada Tuhan yang bisa engkau andalkan. Kalau kemarin Tuhan menolongmu, saat ini bisa menolongmu saudara. Bangkitlah, nyatakan imanmu kepada Tuhan. Itu yang perlu. Dan jika saudara ingin didoakan, saya tetap mau berdoa untuk saudara. Ada nomor telepon yang tertera di layar saudara, hubungi kami, baik melalui HP maupun melalui WA. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara dimanapun berada saat ini. Shalom saudaraku.